Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok Blazing Bounties akan membawakan materi dengan judul Hierarki Pengelolaan Manajemen Perangkat Input dan Output. Perkenalkan, nama saya Farhan Naufal Satyaciri. Saya akan membawakan subjudul Manajemen Perangkat Input dan Output. Manajemen perangkat input dan output merupakan sebuah sarana user untuk bisa berkomunikasi dengan komputer melalui beberapa perangkat input dan output, seperti keyboard, mouse, video controller, disk controller, networking ports, dan lain-lain. Manajemen input dan output pun sangat diperlukan agar user dapat langsung menggunakan sarana dari sebuah perangkat tanpa harus menginisialisasikan perangkat tersebut terlebih dahulu. Oleh karenanya, perangkat input dan output manager selalu ada dalam setiap sistem operasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indra Wiansyah. Di sini saya akan menjelaskan untuk bagian manajemen input output atau I/O. Kemudian yang kedua, komponen operasi sistem untuk input output atau I/O. Langsung saja yang untuk pertama, fungsi manajemen input output atau I/O. Itu pertama ada mengirim perintah ke perangkat input output atau I/O agar menyediakan layanan. Yang kedua, menangani interupsi perangkat input output atau I/O. Yang ketiga, menangani kesalahan perangkat input output. Yang terakhir, menyediakan interface ke pemakai. Yang kedua, komponen operasi sistem untuk perangkat input output atau I/O. Yang pertama ada buffer berfungsi menampung sementara data dari ke perangkat I/O. Yang kedua, spooling berfungsi melakukan penjadwalan pemakaian I/O sistem supaya lebih efisien. Yang terakhir, menyediakan driver untuk dapat melakukan operasi rinci untuk perangkat keras I/O tertentu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arifin Darmawan. Sini saya akan menjelaskan tentang evolusi fungsi perangkat input dan output. Yang pertama-tama itu adalah pemroses mengendalikan perangkat input dan output secara langsung, yaitu yang digunakan pada perangkat sederhana yang dikendalikan dengan mikroprosesor. Yang kedua, pemroses yang dilengkapi pengendalian input dan output atau input dan output controller, yaitu terprogramnya tanpa interupsi sehingga kita tuh tidak perlu memperhatikan rincian-rincian spesifik. Selanjutnya ada yang ketiga, perangkat yang dilengkapi dengan fasilitas interupsi, yaitu kita tuh tidak perlu menghabiskan waktu menunggu selesainya kapan, sehingga kita tuh meningkatkan efisiensi pemroses atau efisiensi waktu. Selanjutnya yang keempat, ada input dan output controller yang mengendalikan memori secara langsung lewat DMA, yaitu pengendalian yang dapat memindahkan blok data dari memori tanpa melibatkan pemroses kecuali di awal dan di akhir transfer. Yang kelima, ada pengendalian input dan output yang menjadi pemroses terpisah, yaitu memerintahkan pemroses khusus untuk mengeksekusi program di memori utama. Yang keenam, ada pengendalian input dan output yang mempunyai memori lokal tersendiri, yaitu untuk mengendalikan komunikasi dengan terminal-terminal interaksi, mengambil ahli kebanyakan tugas yang melibatkan pengendalian terminal. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Diki Darmawan. Sini saya akan menjelaskan klasifikasi perangkat input output. Yang pertama, klasifikasi berdasarkan sifat aliran datanya ialah 1. Perangkat berorientasi blok. Perangkat berorientasi blok menyimpan, menerima, dan mengirim informasi sebagai blok-blok berukuran tetap yang berukuran 128 sampai 1024 byte dan memiliki alamat tersendiri seperti disk, tip, CD-ROM, dan optical disk. Yang kedua, perangkat berorientasi aliran karakter ialah perangkat yang menerima dan mengirim aliran karakter tanpa membentuk suatu struktur blok seperti terminal, line printer, pita kertas, kartu berlubang, interface jaringan, dan mouse. Berikutnya klasifikasi berdasarkan sasaran komunikasinya.
Pertama yaitu perangkat yang terbaca oleh manusia, ialah digunakan untuk berkomunikasi dengan manusia secara langsung atau VDT atau video display terminal, yaitu monitor, keyboard, dan mouse. Kedua, perangkat yang terbaca oleh mesin, ialah digunakan untuk komunikasi dengan perangkat elektronik atau mesin seperti disk, type, sensor, dan controller. Ketiga, perangkat komunikasi digunakan untuk komunikasi dengan perangkat jarak jauh modern. Berikutnya saya akan menjelaskan prinsip manajemen input-output. Pertama, efisiensi. Karena operasi input-output sering menimbulkan bottleneck atau pembatasan potensi perangkat keras lain karena perbedaan antar kemampuan maksimal dari kedua komponen. Yang kedua, generalisasi device atau device independence, yaitu menangani perangkat secara seragam, baik dari cara proses memandang maupun cara sistem operasi mengelola perangkat dan operasi input. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Aji Masuri. Di sini saya akan menjelaskan tentang masalah manajemen input output atau I/O dan hierarki manajemen perangkat input output atau I/O. Baiklah, di sini yaitu ada yang namanya penamaan yang seragam atau uniform naming. Nah, di sini nama berkas atau perangkat adalah string atau integer, tidak bergantung pada perangkat sama sekali. Lalu berikutnya ada yang namanya penanganan kesalahan atau error handling. Di sini umumnya penanganan kesalahan ditangani sedekat mungkin dengan perangkat keras. Baru ada yang namanya transfer sinkron versus asinkron, dimana kebanyakan I/O adalah asinkron. Jadi pemroses mulai transfer dan mengabaikan untuk melakukan kerja lain sampai interupsi tiba. Program pemakai sangat lebih mudah ditulis jika operasi I/O berorientasi blok. Berikutnya ada shareable versus dedicated, di mana beberapa perangkat dapat dipakai bersama seperti disk. Tapi ada juga perangkat yang hanya satu pemakai yang dibolehkan memakai pada satu saat. Lalu hierarki manajemen perangkat input output atau I/O. Yaitu yang pertama ada interrupt handler, yaitu device driver di blok saat perintah I/O diberikan dan menunggu interupsi. Ketika interupsi terjadi, prosedur penanganan interupsi bekerja agar device driver keluar dari state block. Lalu kedua, ada namanya device drivers. Nah, tiap device drivers menangani satu tipe kelas perangkat dan bertugas menerima permintaan dengan mekanisme kerja. Lalu menerjemahkan perintah abstrak menjadi perintah konkret. Lalu bisa juga menulis ke register-register pengendali perangkat. Lalu memeriksa status kesalahan yang terjadi, dan yang terakhir melewatkan data ke perangkat lunak device independent. Lalu berikutnya perangkat lunak device independent, yang dimana bertujuan membentuk fungsi-fungsi I/O yang berlaku untuk semua perangkat dan memberi antar muka seragam ke perangkat lunak tingkat pemakai. Lalu yang terakhir ada namanya perangkat lunak level pemakai, yang dimana satu bagian kecil berisi pustaka-pustaka yang dikaitkan pada program pemakai dan berjalan di luar kernel. Sistem calls I/O umumnya dibuat sebagai prosedur-prosedur pustaka. Kumpulan prosedur pustaka I/O merupakan bagian sistem I/O.